Halo semua, selamat datang kembali di channel Obrolan Haris. Senang sekali bisa nemenin waktu istirahat kalian lagi. Hari ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin terdengar jauh dari keseharian kita, tentang konflik di dalam tembok tebal Keraton Surakarta Hadiningrat. Mungkin ada yang mikir, itu kan urusan para bangsawan. Tapi percaya deh, cerita di balik tembok yang mulai mengelupas itu sebenarnya sangat relatable sama kehidupan kita. Ini bukan perang pedang ala film kolosal, tapi ini drama nyata tentang keluarga, tentang siapa yang berhak, dan tentang benturan antara tradisi lama dengan tuntutan zaman modern. Sekarang, Keraton Solo sedang diguncang prahara. Ada dua pangeran yang sedang dalam posisi duel memperebutkan legitimasi untuk menjadi raja berikutnya. Siapa yang sebenarnya layak menerima wahyu ke Prabon? Yuk, kita bedah bareng-bareng dengan kepala dingin. Ibarat sebuah pertandingan besar, kita punya dua petarung utama di sini. Di sudut biru, ada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Dia ini masih sangat muda, 22 tahun, Gen Z asli. Tapi di pundaknya sudah ada gelar Adipati Anom. Artinya apa? Dia adalah putra mahkota yang secara resmi ditunjuk langsung oleh Raja Pakubuwono ke-13 sebelum mangkat. Dan di sudut merah, berdiri Kanjeng Gusti Pangeran Mangkubumi. Usianya 40 tahun, mungkin seusia dengan banyak dari kita di sini. Dia adalah sosok yang lebih senior, dan poin pentingnya, dia adalah putra tertua raja dari istri sebelumnya. Dia punya basis pendukung loyal yang berseberangan dengan rezim keraton sekarang. Pertanyaannya, apa yang bikin mereka berbeda banget? Kita masuk ke ronde pertama, masalah darah dan asal-usul. Dalam tradisi Jawa, kita tahu istilah bibit, bebet, bobot itu segalanya ya. Tapi ternyata, aturannya nggak sehitam putih itu. Purboyo, si pangeran muda, punya kartu as terkuat dalam tradisi feodal. Dia lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Dalam banyak pakem keraton, status ibu sebagai prameswari itu seringkali menggugurkan urutan usia. Logikanya, darah raja yang mengalir lewat permaisuri dianggap punya legitimasi spiritual paling tinggi. Tapi, di sisi lain, Mangkubumi memegang kartu senioritas. Dia putra laki-laki pertama Pakubuwono XIII. Usianya 40 tahun, lahir di tahun 1985. Bagi para pendukung adat yang memegang teguh senioritas, anak laki-laki pertama punya tempat spesial. Dia lahir duluan, melihat dunia duluan, dan mungkin udah ngerasain pahit getirnya drama keraton jauh sebelum adiknya lahir. Buat pendukungnya, mengabaikan putra tertua itu mencederai rasa keadilan. Jadi bingung kan? Di satu sisi ada legitimasi status ibu ratu, di sisi lain ada legitimasi usia dan senioritas. Dua-duanya punya dalil pembenaran. Rumit? Ya. Oke, itu tadi soal darah. Sekarang kita ngomongin soal kapabilitas di zaman modern. Raja masa kini kan nggak bisa cuma duduk diam bertapa. Dia butuh wawasan global. Mari kita lihat bekal mereka. KGPH Purboyo merepresentasikan wajah modernitas. Dia lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan lanjut S2 Politik Pemerintahan di UGM. Pilihan pendidikannya strategis banget. Ini simbol harapan kalau keraton modern butuh sosok yang paham hukum dan politik di tengah negara republik yang demokratis. Sementara itu, KGPH Mangkubumi punya pendidikan yang nggak bisa didapat di kampus manapun, Universitas Kehidupan Keraton. Pendidikannya adalah pengalaman empiris. Dia matang karena ditempa konflik puluhan tahun di dalam istana. Dia dikenal tenang, menjunjung tinggi pageran, dan seorang pemerhati keris yang diakui sampai ke Belanda. Dia juga aktif merawat museum keraton. Jadi, dia adalah penjaga gawang tradisi. Ini menarik banget. Purboyo menawarkan teori dan kesegaran akademis ala anak muda. Mangkubumi menawarkan kebijaksanaan jalanan dan penguasaan lapangan. Di usia kita sekarang, kita sering dihadapkan pilihan ini kan. Milih yang punya ijazah mentereng, atau yang punya jam terbang tinggi. Teman-teman, kelemahan terbesar Purboyo adalah waktu. Dia masih sangat muda untuk mengendalikan ribuan abdi dalam dan kerabat senior. Sementara kelemahan Mangkubumi adalah posisinya yang selama ini di luar tembok kekuasaan utama, meskipun dia punya daya tahan yang luar biasa.
Keraton Solo itu bukan sekadar bangunan tua. Itu adalah paku bumi budaya Jawa. Kalau salah pilih nahoda, kapal besar ini bisa karam. Kalau Purboyo naik, mungkin keraton jadi lebih modern, tapi berisiko kehilangan dukungan kaum tua konservatif. Kalau Mangkubumi naik, kekuatan adat lama mungkin kembali, tapi berisiko memicu konflik legalitas dengan kubu permaisuri. Pada akhirnya, konon katanya, raja sejati bukan dipilih manusia, tapi oleh alam. Wahyu keprabon akan jatuh pada dia yang hatinya paling bersih untuk melayani, bukan yang paling ambisius mengejar tahta. Nah, sekarang saya mau tanya pendapat kalian yang nonton ini. Di era modern ini, menurut Anda, apa yang lebih penting bagi seorang raja Jawa? Kemurnian status dari permaisuri, atau kematangan pengalaman sang putra tertua? Tulis pendapat kalian yang mendalam di kolom komentar ya, saya pengen banget baca perspektif kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel Obrolan Haris untuk terus mengikuti sejarah yang sedang ditulis hari ini. Saya Haris, undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan cerita yang gak kalah menarik.